Hai historian, apa yang terlintas di pikiran kalian jika kalian ditanya mengenai gerakan 30 September PKI? Apakah mengenai pemberontakan, kudeta hingga pembunuhan? Tentu saja kita akan langsung mengingatnya sebagai tragedi mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu diharapkan video ini tidak hanya berisi informasi saja, tetapi juga sebagai bahan pembelajaran bagi kita, karena apa yang bisa membuat suatu negara mengalami kehancuran adalah dari bangsanya sendiri. Sehingga kita tidak boleh terbuai oleh hasutan pemecah belah dengan meningkatkan rasa toleransi. Hal ini menunjukkan bahwa mempelajari sejarah merupakan hal yang sangat penting, agar kejadian buruk di masa lalu tidak pernah terulang kembali. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas 5 poin penting dari pemberontakan G30S PKI. Yang pertama yaitu apa itu G30S PKI. Yang kedua, apa tujuan dari G30S PKI. Yang ketiga, faktor apa saja yang menyebabkan tragedi G30S PKI. Yang keempat, bagaimana dampak pasca G30S PKI. Yang kelima, kemungkinan apa saja yang terjadi jika PKI berhasil berkuasa saat itu. Berikut ini adalah penjelasan mengenai 5 poin di atas yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe dulu ya, karena akan ada banyak informasi menarik lainnya. Sebelum kita membahas ke poin utama, baiknya kita sedikit mengetahui sejarah awal munculnya paham komunis di Indonesia. Banyak orang di Indonesia saat ini hanya mengenal PKI melalui kudeta atau pemberontakan yang dilakukan pada tahun 1965 saja. Namun ternyata sepak terjang PKI ini sudah ada jauh sebelum itu. PKI atau Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu partai tertua dan yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya PKI ini dibentuk pada tahun 1914 oleh Henk Sneevliet dengan nama Indi Sosial Demokratis Vereniging atau disingkat sebagai ISDV. ISDV inilah yang menjadi cikal bakal dari PKI yang kita kenal saat ini. Bahkan sejak awal berdirinya, mereka sudah identik dengan aksi pemberontakan di wilayah Hindia Belanda saat ini bernama Indonesia. Hingga aktivitas dari organisasi ini pun sempat dilarang oleh pemerintah kolonial. Dan para petingginya pun ditangkap dan dibuang ke beberapa wilayah, termasuk Henk Sneevliet selaku pendiri, ia dibuang ke negeri Belanda. Namun paham yang mereka ajarkan ini sudah sangat melekat dan mempengaruhi pemikiran masyarakat Hindia Belanda kala itu. Akibatnya, meskipun berhasil dicekal, mereka selalu berhasil bangkit dan menghimpun kembali basis mereka. Bahkan pasca Indonesia merdeka, PKI berhasil bangkit dan menempati 4 partai politik yang paling berpengaruh di Indonesia dan menjadi yang terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan juga Uni Soviet. Hal ini terbukti dengan berhasilnya mereka menggalang sekitar 3 juta lebih rakyat Indonesia untuk bergabung di bawah naungan PKI yang berhasil memayungi beberapa organisasi sayap atau underbow seperti organisasi para wanita yang bernama Gerwani, Pemuda Rakyat, CGMI, SOPSI, dan juga BTI. Dengan total sebanyak 20 juta orang yang berada di dalamnya. Dan pasca kemerdekaan inilah mereka juga beberapa kali melancarkan aksi pemberontakan seperti pada tahun 1948 di wilayah Madiun. Dan yang terakhir ini yang paling kita kenal yaitu gerakan 30 September di Jakarta dan juga Jogja. Untuk mengetahui lebih jauh sejarah dari G30S ini, simak terus penjelasan berikut ini. Yang pertama, apa itu G30S PKI? G30S PKI atau Gerakan 30 September adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Gerakan pemberontakan ini mengakibatkan korban di mana ada 6 jenderal militer dan 1 panglima, serta beberapa kerabatnya pun ikut dibunuh dan sebagian dari mereka jasadnya dimasukkan ke dalam lubang buaya. Kemudian yang kedua, faktor penyebab terjadinya G30S PKI. Tentunya setiap kejadian yang terjadi memiliki sebab dan juga akibat. Berikut ini adalah penyebab dari pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Yang pertama, karena faktor ekonomi. Hampir sama dengan kebanyakan permasalahan dari negara lain, faktor ekonomi tentu menjadi alasan pembenaran kudeta yang dilakukan oleh PKI. Karena pada saat itu, memang kondisi ekonomi di Indonesia sedang dalam keadaan terpuruk memasuki tahun 1965, di mana hal ini menyebabkan dukungan dari rakyat kepada Presiden Soekarno pun kian berkurang.
Dan di saat yang bersamaan PKI muncul sebagai pemberi iming-iming, di mana rakyat diberikan janji-janji manis jika mau mendukung mereka, maka akan terbebas dari kesulitan yang sedang mereka hadapi. Tentu saja rakyat yang tidak mau berpikir panjang dan juga tidak tahu bahayanya ideologi komunis langsung saja setuju dengan ajakan tersebut. Terlebih lagi PKI memang bergerak dari golongan buruh dan juga pekerja, sehingga dengan mudah bagi mereka untuk menghimpun anggota. Ditambah lagi saat itu kondisi politik Indonesia sedang dalam keadaan tidak stabil, dengan kebijakan yang bernama Ganyang Malaysia yang dianggap akan memperparah kondisi ekonomi Indonesia, sehingga kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan, khususnya militer, mencapai titik terburuk saat itu. Yang kedua, usulan angkatan kelima oleh PKI. Pengaruh PKI pada tahun 1965 telah mencapai pada puncaknya, di mana pengikut dan simpatisan PKI telah memasuki setiap elemen masyarakat. Mereka juga memiliki hubungan yang cukup baik dengan Presiden Soekarno, sehingga mereka pun berani untuk mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk menambahkan angkatan militer yang dinamakan sebagai angkatan kelima, di mana nantinya mereka di luar pengawasan TNI. Hal ini tentu menyebabkan kecurigaan tersendiri antara pihak militer dengan PKI, sehingga usulan mereka pun tidak disetujui. Yang ketiga, kesehatan Presiden Soekarno. Pada tahun-tahun tersebut, dikabarkan bahwa Presiden Soekarno sedang dalam keadaan sakit parah. Tentu saja hal ini menyebabkan kecemasan dan juga rumor perebutan kekuasaan bila Presiden Soekarno akan meninggal. Sehingga Ketua PKI yaitu D.N. Aidit merasa bahwa ini adalah momen yang paling tepat, di mana komando tertinggi yang sedang dalam keadaan kosong. Yang kelima, Amerika Serikat sebagai aktor di balik layar. Tentu saja kita tahu bahwa Amerika Serikat sebagai negara liberal tentunya sangat anti terhadap komunisme. Oleh karena itu melalui CIA, mereka berusaha agar pemerintahan Indonesia saat itu tidak jatuh ke dalam kuasa PKI yang merupakan partai komunis. Sehingga mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan pamor Bung Karno. Hal ini diketahui dari dokumen FBI dan juga CIA yang telah disebarkan untuk mengungkapkan keterlibatan mereka dalam insiden G30S PKI tersebut, di mana memang benar kalau merekalah yang memberikan list anggota PKI kepada pemerintah Soeharto. Sehingga dengan informasi tersebut terjadilah pembantaian keji kala itu. Dari sini memang patut dicurigai apakah ada andil Amerika dalam kenaikan posisi Soeharto yang diuntungkan karena ia menjadi presiden akibat tragedi biadab tersebut. Namun sayangnya hal ini tidak memiliki bukti yang cukup. Mungkin suatu saat setelah semua dokumen CIA telah dipublikasikan, maka kebenarannya akan terbukti. Yang ketiga, apa tujuan dari G30S PKI? Dalam setiap pemberontakan, tentu memiliki sebuah tujuan. Berikut ini adalah tujuan dari PKI dalam melakukan pemberontakan G30 September tersebut. PKI memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Indonesia yang berlandaskan komunis, sehingga hal tersebut mendorong terjadinya peristiwa yang kita kenal dengan G30S PKI. Ditambah dengan beberapa faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya, tentunya hal tersebut merupakan angin segar bagi PKI. Kemudian yang keempat, apa dampak dari G30S PKI? Keesokan harinya, 1 Oktober 1965, TNI di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto, mereka langsung bergerak dan membalas aksi biadab yang dilakukan oleh orang-orang PKI. Dan akhirnya dengan berbagai operasi militer, pimpinan PKI yaitu D.N. Aidit dapat ditembak mati di wilayah Boyolali, dan juga Letkol Untung pun berhasil ditangkap di wilayah Tegal. Serta untuk mengikis sisa-sisa dari anggota PKI, maka diadakanlah beberapa operasi militer di beberapa daerah, seperti Operasi Merapi di Jawa Tengah, di bawah pimpinan dari Kolonel Sarwono Edi Wibowo. Kemudian ada Operasi Trisula di Blitar Selatan yang dipimpin oleh Kolonel Muh Yasin dan juga Kolonel Waterman. Dampak yang terjadi pasca peristiwa G30S PKI ini membuat beberapa perubahan besar, seperti secara politik telah lahirlah peta kekuatan baru yaitu Tentara Angkatan Darat. Yang kedua, sejak tragedi tersebut hingga bulan Desember 1965, sisa-sisa pengikut PKI ini pun terus dicari, dan nama PKI telah hancur sebagai kekuatan politik di Indonesia. Yang ketiga, kekuasaan dan juga pamor politik dari Presiden Soekarno semakin memudar. Ini mungkin bisa saja sesuai dengan harapan dari Amerika. Namun siapa yang tahu karena buktinya sendiri belum benar-benar terungkap. Yang kelima atau yang terakhir, apa jadinya jika PKI berhasil mengkudeta pemerintahan? Menurut sejarawan Indonesia, bila kudeta yang dilakukan oleh PKI ini berhasil, setidaknya ada 11 kemungkinan yang terjadi pada saat itu.
Nah, itulah tadi sejarah dari G30S PKI. Beruntungnya negara kita berhasil bertahan melawan pemberontakan yang terjadi. Jika tidak, mungkin kita tidak akan mendapatkan kebebasan seperti saat ini. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan pelajaran bagi kita, karena persatuan adalah segalanya. Jika ada pertanyaan atau kritik, dapat kalian sampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam jas merah.